Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan hukum, yang mana badan hukum itu memiliki pengertian, yaitu menurut KBBI itu berpendapat bahwa badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan, dunia, usaha, dan perusahaan. Terus, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menurut pasal 1 ayat 3, yaitu menyatakan bahwa badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha. Jadi pada intinya bahwa usaha itu adalah adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Terus yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi badan usaha. Yang mana di sini klasifikasi badan usaha itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu badan usaha yang berbadan hukum seperti perseroan, perseru terbatas atau PT, terus yayasan, koperasi, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu yang tidak berbadan hukum itu seperti firma, CV, terus persekutuan perdataan. Terus yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara badan usaha yang tidak berbadan hukum dan yang berbadan hukum. Yang mana badan usaha tidak berbadan hukum dan berbadan hukum, yaitu perbedaannya yang pertama yaitu dari posisi sebagai subjek hukum, yang mana badan usaha berbadan hukum dianggap sebagai respon yang mana dapat bertindak dan berstatus sebagai subjek hukum terlepas dari pemiliknya. Sementara badan usaha tidak berbadan hukum itu justru sebaliknya, yang mana badan usaha yang tidak berbadan hukum itu menyatu dengan pemilik sebagai subjek hukum itu sendiri. Terus perbedaan dari segi kepemilikan atas harta kekayaan, yang mana pada badan usaha berbadan hukum memiliki harta kekayaannya sendiri atau terpisah dari pemiliknya. Terus yang sementara badan usaha tidak berbadan hukum itu kekayaannya itu menyatu dengan pemilik. Terus perbedaan yang ketiga yaitu dari segi hak dan kewajiban, yang mana pada badan usaha berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban, sedangkan untuk badan usaha tidak berbadan hukum itu sebaliknya atau tidak memiliki hak dan kewajiban. Terus yang perbedaan yang keempat yaitu dari segi pembuatan hukum, yang mana pada badan usaha berbadan hukum dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, tak terpisah dari pemilik, dapat menggugat
dan digugat. Sedangkan bagi badan usaha tidak berbadan hukum itu sebaliknya. Itu sebaliknya maksudnya itu tidak dapat terpisah dari pemiliknya. Berarti badan usaha itu harus ada nama pemiliknya orang itu. Terus tidak dapat digugat. Terus perbedaan yang kelima yaitu dari segi mekanisme pendaftaran badan usaha, yang mana sistem pendaftaran masing-masing badan usaha juga memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, tergantung pada jenis badan usaha yang akan didirikan. Terus yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap badan usaha. Yang mana badan usaha adalah organisasi atau sekelompok orang yang membentuk kesatuan hukum atau yuridis untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan menggunakan modal dan tenaga kerja. Terus pengertian badan hukum. Badan hukum yaitu sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Terus di sini pandangannya Islam terhadap badan usaha, yaitu dalam pandangan Islam terkait badan usaha yang harus menghindari larang-larangan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan sudah seharusnya menerapkan nilai-nilai kesyariatan dalam badan usaha tersebut. Badan usaha Islam diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu lembaga bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah. Dari kedua itu merupakan lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariat atau hukum Islam, seperti perbankan, kayak simpan pinjam gitu. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.